Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, kita percaya kita tidak dibatasi oleh waktu, tempat. Tapi kita percaya hari ini saat kita menyembah, kita memuliakan nama Tuhan, maka Dia Allah yang maha hadir bagi setiap kita, amin. Mari kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat setiap hari ini Tuhan. Buat keadaan, situasi, kondisi yang kami alami hari ini. Kami percaya dan kami tetap mengucap syukur, goncangan apapun yang terjadi, mata kami tetap tertuju pada Tuhan. Sebab segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami naikkan pujian kami naikkan penyembahan kami. Dan kami percaya hari ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami diperkenankan untuk menghadap hadirat Tuhan. Dan Kau memberkati setiap kami Tuhan. Ajar kami bersyukur dalam segala hal. Sebab kami percaya Kau Allah kami yang sungguh baik, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Boleh kita naikkan syukur kita Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Dia sungguh baik bagi setiap kita. Dia sangat baik bagi setiap kita. Mari kita naikkan syukur kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Bapa, tiada Allah seperti-Mu. Oh, Engkau baik. Terima kasih Yesus buat setiap kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, buat kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, buat kasih setia-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami katakan Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami naikkan sungguh kami. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Setiap kesetiaan-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari naikkan syukur kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari naikkan syukur kita, kami bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Mari nyanyikan pujian bersama-sama. Banyak yang Kau perbuat
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bersama-sama naikkan pujian ini. Segala hal yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita mendatangkan kebaikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Dia merancangkan yang indah bagi setiap kita. Rancangan indahmu, haleluya, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti setiap keadaan kita hari ini. Dia yang memelihara hidup kita, menyediakan yang kita perlukan. Yes. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saat kami melewati lembah kekelaman, saat kami mengalami kejadian bersama dengan Tuhan, kami percaya Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Kau selalu hadir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
bersyukur, bersyukur Bapa. Kami angkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami tetap bersyukur buat setiap keadaan kami hari ini. Sebab kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidup. Ya, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Bapak Ibu Saudara, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kasih setianya tak pernah meninggalkan kita. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau sangat berarti bagi kami Tuhan. Dan kami tak pernah melepaskan Engkau dalam hidup kami. Kami tetap setia. Kami tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami tetap menyembah Engkau. Kami tetap memuji Engkau. Sebab Engkau sangat berarti bagi setiap kami. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil namanya Yesus, 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 Kau berarti bagi kami Tuhan.
segalanya. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Hai, bersyukur hari ini Tuhan. Engkau sangat berarti bagi kami. Dan kami siap memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan. Di dalam nama Yesus, kami siap bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, situasi kondisi apapun yang terjadi atas bangsa kita, atas kehidupan kita, Dia Allah kita yang sanggup. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan. Sebab Dia Allah kita yang sanggup. Wow. Mari kita bersorak-sorai dan bersuka cita. Apa yang tak pernah dilihat mata, Amin. yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. saya katakan apa yang tak pernah. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga. Amin. didengar Wow. telinga, Yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dia sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan, Dia Allah kita yang dahsyat. Apa yang tak pernah dilihat mata, Amin. yang tak pernah didengar telinga, Wow. yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kata Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak lebih lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak
berubah. Ayo bersuka cita Tuhan, berkuasa Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Kau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Dia Allah kita yang dahsyat, amin. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kami percaya Yesus, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, Allah yang hebat. Mari menyanyikan pujian bersama-sama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Dia dahsyat Bapak Ibu Saudara. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Lebih lagi katakan, Yesus dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. katakan kau yang terhebat. Kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Engkau yang terhebat, Engkau yang terbesar. Yesus kami dahsyat. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau hebat dalam hidup kami. Mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat setiap goncangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya mata kami terus tertuju pada Tuhan. Sebab kami percaya Engkau akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, orang yang mengasihi Tuhan. Waktumu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan bagi setiap kami, kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Boleh sekali katakan bila nanti. Bila kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Kami percaya ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. dengan iman kita katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. boleh Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bila Kau izinkan, Izinkan sesuatu terjadi. kami percaya Tuhan, semua mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Bila nanti Ya, telah tiba amin. ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. biar musik nyanyikan pujian ini. Terima kasih Yesus, Kau yang memberikan kami yang terbaik. Amin. Apapun keadaan kami, cobaan, kami tetap percaya Tuhan. Amin. Yes. Lebih lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih lagi katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, kami tetap mempercayai Engkau sepenuhnya dengan segenap hati kami. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. kami percaya waktu-Mu Tuhan terbaik bagi setiap kami. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Engkau yang telah mengumpulkan menjadi satu Tuhan di dalam ibadah online ya Bapa pada pagi ini Tuhan. Kiranya kuasa Kudus-Mu Tuhan yang menyertai kami, yang memimpin kami Tuhan, mengurapi kami Tuhan.
Sehingga Tuhan pada pagi ini Tuhan kami boleh dapat merasakan nikmati Tuhan setiap berkat dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, sidang jemaat Episkopos Family Church yang ada di Kapuk, yang ada di Vitaa. Pagi ini kita masih tetap di dalam ibadah online. Kita masih ada di dalam suasana virus COVID-19 ya kan. Jadi kita mesti ibadah secara online. Kita tidak bisa berkumpul secara bersama-sama di gedung gereja. Dan selama ini sudah 1 bulan kita ada di rumah saja. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diminta untuk bekerja di rumah. Kita diminta untuk bersekolah di rumah. Kita diminta untuk kuliah di rumah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mengalami suatu perubahan sosial yang sangat luar biasa. Mungkin tidak pernah kita alami selama hidup kita. Suatu perubahan sosial di dalam bekerja, di dalam sekolah, di dalam kuliah. Semua ini gara-gara satu virus. Satu makhluk kecil yang berukuran nano, yaitu yang dinamakan corona, yaitu COVID-19. Kejadian ini tentu sangat berdampak bagi kita yang bekerja, bagi kita yang punya usaha. Semua mengalami, ada dampaknya saudaraku. Mungkin sudah ada yang di PHK, mungkin usahanya sudah mulai mampet, bahkan tutup. Mungkin gajinya sudah dipotong 50%. Omset turun drastis. Tentu ini akan mempengaruhi ekonomi kita. Mempengaruhi pendapatan kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu ada perasaan khawatir. Ada perasaan takut. Ada perasaan cemas di dalam hidup kita. Di dalam hati kita. Kalau saudara pada saat ini mempunyai perasaan demikian, mempunyai perasaan khawatir, mempunyai perasaan yang takut, mempunyai perasaan yang cemas, saya mau katakan itu adalah hal yang normal. Saya mau katakan itu adalah hal yang wajar. Karena Tuhan juga tahu setiap manusia mempunyai perasaan khawatir. Setiap manusia mempunyai perasaan cemas, takut, apalagi dengan keadaan ini. Mari kita buka satu ayat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kepada siapa? Kepadanya, kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Siapa? Sebab Dia, Tuhan yang akan memelihara kita. Dikatakan serahkanlah. Tuhan tahu kita mempunyai perasaan hati yang khawatir, perasaan takut. Tuhan menyuruh kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita. Jangan saudara pegang kekhawatiran saudara. Jangan saudara pegang ketakutan saudara. Coba atasi sendiri. Tuhan katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita. Bagian kita adalah berdoa dan percaya. Bagian kita adalah berdoa dan percaya kepada Dia. Kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena berdoa dan percaya adalah
bagian dari pelengkap rohani bagi kita. Perlengkapan rohani kita, berdoa dan percaya. Itu tema kita minggu ini. Berdoa dan perlengkapan rohani. Mari kita buka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi saya katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita kuat. Karena kita sudah menyerahkan setiap kekhawatiran kita sudah menyerahkan setiap ketakutan kita, kecemasan kita di dalam Tuhan. Hanya otoritas dari Tuhan. Dikatakan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Biarlah otoritas Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Otoritas Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bagian kita adalah berdoa dan percaya. Karena kita percaya Tuhan akan memelihara kita. Karena kita percaya Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Di tengah-tengah apa yang kita hadapi saat ini, yaitu kesulitan-kesulitan. Karena setiap orang mengalami kesulitan. Kita juga sebagai anak Tuhan mengalami kesulitan. Bukan kita mentang-mentang anak Tuhan, enggak ada kesulitan. Tetap kita juga merasakan kesulitan itu. Tetapi kita membedakan kita. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita menyerahkan kepada otoritas Tuhan. Otoritas kuasa-Nya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita punya sekarang? Walaupun sedikit mungkin. Walaupun secara pendapatan kita sudah mulai menipis. Bahkan udah kurang. Persediaan kita sudah menipis. Tetapi Tuhan akan mencukupi kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupi dan memelihara hidup kita. Ada dua contoh di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan mencukupi, bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah malapetaka. Yang pertama, Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia mengalami suatu keadaan yang tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 5 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang,
burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Elia? Dia seorang nabi. Dia juga mengalami kesulitan. Tidak ada hujan, tidak ada embun. Menurut catatan Alkitab, 3,5 tahun tidak ada embun, tidak ada hujan. Tuhan memerintahkan dia supaya dia berjalan. Dikatakan, pergilah, berjalanlah ke timur. Bersembunyilah di sungai Kerit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kesulitan yang dialami oleh Elia, Tuhan tetap memelihara dia. Tuhan mencukupi dia. Saudaraku, Tuhan bisa saja Elia ke sana, ke tepi sungai Kerit. Aku akan melimpahkan setiap makanan. Aku akan drop makanan, daging, roti untuk kamu seminggu. Untuk sebulan, untuk setahun. Bisa saja kan, Tuhan kan yang berkuasa. Ya kan? Tetapi tidak. Firman Tuhan mengatakan, burung gagak yang akan mengantar roti, yang akan mengantar daging kepadamu setiap pagi dan sore hari. Jadi 1 hari 2 kali burung gagak datang kepada Elia untuk mengantar makanan. Secukupnya yang dibutuhkan oleh Elia. Tuhan mencukupi Elia di tengah-tengah kesulitannya. Tuhan memelihara Elia di tengah-tengah kesulitannya. Bukan sampai situ saja. Setelah sungai itu kering tidak bisa diminum. Kelaparan, kekeringan masih melanda daerah itu. Ya kalau kau cuma kasih daging, cuma kasih roti, nggak minum, ya mati juga kan, ya kan? Ya kan? Dia pasti mati ya kan? Tetapi Tuhan berfirman lagi kepada Elia. Pergilah di dalam ayat yang ke-7. Kalau kita baca tadi mulai ayat 1 sampai dengan 15. Dilanjutkan dengan apa? Yang kita baca aja di dalam ayat yang ke-9-nya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 12 dikatakan demikian. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Enggak ada roti loh. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Elia? Kan kadang-kadang sesuatu yang tidak mungkin mestinya ya kan. Mengapa Tuhan memerintahkan Elia datang kepada janda yang di Sarfat itu? Dia bukan janda yang kaya. Dia bukan janda yang kaya, dia janda yang miskin. Dikatakan di dalam ayat 12, dikatakan hanya mempunyai segenggam tepung. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi Tuhan suruh ke situ.
Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat, kita bisa perhatikan saudaraku. Kita bisa ambil pelajaran dari cerita ini, dari pengalaman Elia. Kalau dia berdoa dan percaya, dan janda di sahabat ini percaya, dikatakan perempuan itu menjawabnya, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ayat 13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bunda kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Janda di sahabat pun percaya. Dia percaya. Dia percaya kepada Elia. Karena apa dikatakan? Tadi di dalam ayat 12 bagian pertama. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia percaya Elia mempunyai Allah yang hidup. Yang akan mencukupi setiap keperluannya. Lalu janda itu membuatkan sepotong roti bunda kecil. Bukan gede ya kan. Sekecil kan, dikatakan kecil. Kalau bretok mungkin bisa ada yang gede gitu ya kan. Ini kecil ya kan. Dia percaya, dia membuatkan untuk Elia. Saudaraku ini kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya apa ceritanya? Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Ya kan? Saudaraku ini kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan percaya. Berdoa dan percaya Tuhan akan mencukupi. Tuhan akan memelihara. Walaupun seberapa besar penghasilanmu saat ini. Buat yang bekerja. Ya kan ada kekhawatiran. Mempunyai penghasilan yang sedikit. Yang mempunyai usaha. Usaha turun, secara omset turun. Tetapi percaya Tuhan akan memelihara, Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Dari yang sedikit, Tuhan selalu memberkati. Dari segenggam tepung, sedikit minyak, Tuhan memberkati. Setiap hari. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tadi kan cuma buat makan sekali aja lalu mati. Tetapi dikatakan di ayat 15, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Percaya dengan otoritas Tuhan. Percaya dengan kuasa Tuhan. Efesus 6 ayat 10 dikatakan,
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya. Itulah kuasa Tuhan yang bekerja atas kita. Amin. Yang kedua, kita belajar dari Nuh. Apa yang kita belajar dari Nuh? Belajar dari Nuh, kita belajar tentang berdoa, percaya, dan kesabaran tetap di dalam sukacita. Dari Nuh kita belajar tentang kesabaran. Mengapa saya katakan tentang kesabaran? Karena selama 377 hari menurut Alkitab dia tidak dapat pergi kemana-mana. Betul nggak? Dia nggak bisa pergi kemana-mana. Karena dia ada di dalam batra. Dia ada di dalam batra bersama anak, bersama istri, bersama menantunya. Tentu bersama dengan hewan-hewannya. Binatang-binatang semua yang dimasukin di dalam batra. Sebegitu lama Nuh ada di dalam batra. Coba saudara bayangkan kalau saudara ada di dalam situasi demikian. Adakah kita sabar? Nuh mengajarkan kita tentang tetap berdoa, tetap percaya, tetap sabar, tetap sukacita. Dia menantikan waktunya Tuhan. Kan zaman dulu mana ada yang namanya internet, ya kan? Mana ada yang namanya grup WA, Instagram, nggak ada ya kan? Atau apalagi itu yang ngetrend tuh Netflix ya kan? Nggak ada. Tentu dia merasa bosan ya kan? Ada bosan pasti ada bete ya kan? Nggak mungkin ya kan? Nggak, sebagai manusia pasti dia pada ada saat-saatnya. Tetapi dengan sabar dia menunggu waktunya Tuhan. Kalau dia nggak menunggu waktunya Tuhan, nggak sabar dia nyemplung ke laut, nyemplung ke air ya kan? Karena pada saat itu semua masih diliputi dengan air. Kita belajar kesabaran dari Nuh. Kita belajar sabar menghadapi apa yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita. Kita di rumah saja. Sudah sebulan kan? Ya kan? Udah hampir sebulan, kalau nggak salah dari tanggal 22 Maret ya kan? Ya sebulan, ini nanti tanggal 26, berarti udah sebulan ya kan? Kita belajar sabar menghadapi anak kita, menghadapi suami kita, menghadapi istri kita ya kan? Sama-sama saling sabar, sama-sama saling menjaga. Ya mungkin sekali-sekali konflik ya wajar lah ya kan? Tetapi kalau setiap hari kita konflik, itu namanya enggak wajar. Ya kan? Bagaimana kita mau sabar menghadapi anak-anak yang sekolah di rumah, yang kita suruh ngejain matematikanya, kan kelengah ya kan? Waduh, ya kan? Kita tetap di dalam sukacita. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dari dalam rumah, yang kita udah punya akses ya kan? Akses internet kita udah ada. Aksesnya IG kita udah ada. WA group sudah ada. Ya kan? Kita bisa saling berhubungan dengan teman-teman kita di luar. Sesama teman komsel. Ada kan grup komsel ya kan? Komsel ya kan? Masing-masing punya komsel. Kan kita bisa mengaktifkan yang namanya apa itu? Zoom meeting. Kita bisa jalankan komsel setiap minggu. Sesuai dengan jadwal. Kita janjian aja, ya kan? Jam berapa nih kita mukanya nih, Zoom meetingnya? Jam 8 malam, oke. Kita semua bisa. Di situ kan bisa melampiaskan lah kan, ya kan? Kalau kita bahasa itu melampiaskan. Di situ kita bisa saling, ya kan? Oh, selama ini kita nggak ketemu, kita bisa saling melihat wajah siapa yang udah semakin gede, gitu kan, ya kan? Yang makan melulu, ya kan? Yang kita ada di dalam sukacita Tuhan, ya kan?
Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau bisa juga kita sesama teman kita. Para ibu-ibu bisa saling WA. Lu masak apa gitu ya? Oh kita tukeran masakan dulu. Ya kan? Gue masak ini ya, lu masak itu. Ntar gue kirim lu kirim gue. Jadi kan saudara satu masakan bisa jadi 2 masakan. Kan bisa untuk apa itu? Untuk mengalihkan setiap kebosanan kita, bete kita kan bisa berkoneksi ya kan. Jadi kita harus belajar bersabar. Tetap sukacita. Mengapa? 2 hal ini ada di dalam buah roh. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang di dalam Galatia 5 ayat yang 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara, jadi sabar adalah salah satu perlengkapan rohani kita. Sampai kita bisa melalui saat-saat yang sulit ini. Saat-saat masih ada di dalam wabah corona, wabah COVID-19. Kita patuhi, kita stay at home, kita di rumah saja. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin kita, akan menyertai kita. Sehingga pada waktunya nanti kita bisa beribadah di gedung gereja lagi. Di tempat ini bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita buka lagi sekali lagi. Kita baca bersama-sama Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Saya percaya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Kita percaya kepada Tuhan. Dia akan mencukupi kita, Dia akan memelihara kita, Dia akan memberikan kita kesabaran dan sukacita. Sehingga pada waktunya nanti kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Firman Tuhan sekian. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong bagi kita semua menghadapi situasi pada saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Oh syukur, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh bersama-sama Tuhan belajar firman-Mu ya Bapa, supaya kami tetap berdoa, kami tetap percaya kepadamu, kami tetap ada di dalam kesabaran kami tetap bersukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan akan segala kuasa-Mu Tuhan yang akan memimpin kami, yang akan memelihara kami, yang akan mencukupi kami di dalam situasi ini Tuhan. Di dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan ya Bapa. Bagi kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menyertai kami ya Bapa. Dan pujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya membawa 5 buku. Dan 5 buku ini akan saya berikan kepada 5 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. 5 orang pertama yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Buku ini nanti akan diberikan by online, by ojol. Jadi saudara tetap stay at home. Saudara tunggu di rumah kalau saudara mendapatkan hadiah ini. Pertanyaannya, nanti saudara bisa jawab melalui live chat ya. Langsung aja melalui live chat, saudara jawab langsung. Nanti para rekan-rekan akan mencatat siapa yang mendapatkan. Pertanyaannya adalah,
berapa lamakah dari mulai Nuh masuk bahtera atau air bah dimulai sampai dia keluar meninggalkan bahtera? Sekali lagi pertanyaannya, berapa lamakah dari mulai Nuh masuk bahtera atau mulai air bah dimulai sampai dia keluar meninggalkan bahtera? Itu pertanyaannya. Saudara jawab, saya tunggu siapa cepat dia dapat. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Hey, nowadays I'm too cool for a girlfriend. Nowadays I don't know when the world spends. Your life. Ibadah Raya Minggu 3 Mei 2020 pukul 7 pagi, pembicara akan dilayani oleh Pendeta Basirun Sirait. Ibadah dapat diikuti melalui YouTube channel GBI Episkopos Family. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan perpuluhan, Anda dapat mengirimkan perpuluhan Anda melalui Bank BCA dengan nomor rekening 228 01 07 495 atas nama GBI IFC Diakonia, atau melalui Bank BRI dengan nomor rekening 1127 01 000 390 303 atas nama GBI Episkopos Family. Bukti transfer dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp 0877 8703 5611 dengan format nama, spasi alamat. Tetaplah terhubung untuk mengetahui informasi seputar kegiatan gereja melalui akun Facebook GBI Episkopos, Instagram @GBIIFC, atau melalui WhatsApp di nomor 0821 2200 3767. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita percaya kita telah dengar firman Tuhan, kita telah memuji Tuhan, dan saya percaya hari ini Tuhan telah memberkati kita. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia, pujian kita sekali lagi. Kita tinggikan nama Tuhan. Dialah sumber kekuatan hati kita. Amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan barisan di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan barisan di hidupku. Kaulah menaraku, kau menara dan barisan di hidupku. Katakan, kaulah menara, kau menara dan barisan di hidupku. Ku percaya Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Saudara kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Rekan-rekan kekasih Kristus, terimalah kasih anugerah, berkat dan rahmat, keselamatan dari Allah Bapa, damai, sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara
saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.